teman-teman, dalam video ini kita akan belajar mengenai situs sejarah atau budaya orang Minahasa terkait dengan Waruga atau makam tradisional orang Minahasa serta tempat ritual orang Minahasa yang berada di Puncak Kimu, Warembungan. Tentunya kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Waruga. Nah, Waruga ini adalah makam tradisional yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Waruga terdiri dari struktur batu yang menyerupai peti mati dengan penutup batu yang menyerupai atap rumah. Secara tradisional, Waruga ini digunakan sebagai tempat pemakaman bagi tokoh-tokoh penting serta anggota masyarakat yang dihormati atau memiliki status sosial. Adapun gelar dalam Waruga yaitu dikenal dengan nama Marimpat dan Apatara. Waruga sendiri memiliki ukuran yang berbeda-beda dan memiliki simbol fungsional serta tergantung pada status sosial dari tokoh tersebut. Kebanyakan para pemimpin dahulu memiliki simbol di Waruga yang menyerupai manusia. Di Waruga juga ada simbol yang dikenal dengan nama Keteluan dan Marapit. Ritual yang biasanya dilakukan di Waruga yaitu memasang rokok tabako sebagai simbolik atau bentuk penghormatan. Tabako ini sendiri adalah sebagai suatu tanda penghormatan yang sangat relevan dengan orang-orang yang sudah meninggal pada zaman itu. Selain Waruga, menurut legenda di Minahasa, ada juga yang dikenal dengan nama Watu Pinawentengan, di mana batu ini dipercaya sebagai tempat di mana leluhur Minahasa pertama kali mendarat di Pulau Sulawesi. Tempat ini diyakini menjadi titik awal peradaban Minahasa dan menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang masyarakat tersebut. Selain memiliki nilai sejarah yang penting, Batu Pinawentengan juga dianggap sebagai tempat suci di mana masyarakat setempat melakukan upacara keagamaan dan kebudayaan mereka. Beralih dari Waruga, mari mengenal tempat ritual orang Minahasa yang berada di Puncak Kimu, Warembungan. Puncak Kimu, tepatnya di Warembungan, dianggap sebagai tempat suci di mana masyarakat Minahasa melakukan upacara keagamaan dan menghormati leluhur mereka. Awalnya, tempat ini merupakan tempat sembahyang orang-orang dari Lota, Kecamatan Pineleng. Melalui kepercayaan tradisi orang Minahasa, sangkalik yang mereka percayai sering disebut dengan Empung Wailan Wangko, di mana empung berarti leluhur yang memiliki keahlian tertentu, Wailan berarti yang maha kaya, dan Wangko berarti yang maha besar, sehingga secara keseluruhan memiliki arti leluhur yang maha besar atau yang maha segala sesuatu. Di Minahasa Selatan, Empung Wailan Wangko disebut dengan sebutan Pasuruan Wangko, yang berarti sumber kehidupan. Di sekitar Puncak Kimu, terdapat batu-batu atau struktur adat tertentu yang memiliki nilai simbolis atau spiritual bagi masyarakat Minahasa. Batu-batu ini digunakan dalam upacara adat dan memiliki cerita-cerita legendaris yang terkait dengan sejarah dan kepercayaan masyarakat setempat. Ada yang namanya Batu Marengke, di mana batu ini merupakan tempat sembahyang orang-orang tua dahulu. Nah, Batu Marengke ini adalah satu gerakan yang menjadi simbol memberikan pujian kepada sang Khalik atau orang Minahasa menyebutnya dengan Empung Wailan Wangko. Batu Marengke ini juga dipercaya sebagai tempat singgah seorang panglima perang yang bernama Empung Totokai, di mana ia menyambut kemenangan. Selanjutnya, ada Batu Sio Kurur yang dipercaya yaitu seorang raksasa yang berupa batu menhir. Selanjutnya, ada Batu Pinkan, di mana batu ini semacam arca dengan 4 wajah. Dan yang terakhir, ada Batu Lesung, di mana batu lesung ini sangat fungsional. Pertama, digunakan sebagai wadah tempat mereka bersembayang.
Selanjutnya, sebagai alat untuk menumbuk padi. Selain itu, terdapat juga tanaman sakral bagi orang Minahasa yang dikenal dengan tanaman tawaang atau pohon tawaang, di mana tanaman ini digunakan di saat bersembayang. Mereka bersembayang sambil memegang tanaman tawaang sebagai tanda kepada Sang Khalik bahwa mereka sedang melakukan upacara adat. Tanaman ini fungsinya sebagai penanda. Selain itu, ada juga jenis tawaang daun lebar yang digunakan orang tua dulu untuk merendeng. Di sisi lain, ada juga kayu siri yang digunakan orang tua dulu untuk mengangkat waruga. Sedangkan simbol-simbol batu yang berdiri adalah sebagai penanda untuk para leluhur. Selain situs budaya peninggalan para leluhur, dalam tradisi orang Minahasa ada juga capaian hidup yang biasa disebut dengan tonaas. Nah, kata tonaas adalah sebutan untuk ketua adat yang dicapai oleh seseorang. Tonaas terbagi atas dua kata, yaitu to yang merujuk kepada manusia dan naas yang berarti berpengetahuan atau taas berisi pengetahuan. Untuk mencapai kualitas manusia di Minahasa sampai di tonaas harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan. Setelah belajar, mengenal dan mengetahui berbagai situs budaya yang ada di Minahasa, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa waruga dan tempat-tempat ritual di Minahasa menggambarkan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat Minahasa. Melalui simbol dan praktik adat, masyarakat Minahasa mengabadikan dan merayakan warisan budaya mereka, menjaga kekayaan sejarah yang telah mereka wariskan dari generasi ke generasi, menghormati, melestarikan warisan budaya dan tradisi, menghargai nilai spiritual dan adat yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Melalui hal tersebut, kita dapat memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat kita, khususnya di daerah Minahasa. Nah, sekian pembahasan dalam video kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita pelajari bersama dapat menambah wawasan kita mengenai situs budaya yang ada di daerah Minahasa.